Selamat datang di Ruang Publik KSTV yang selalu tayang setiap hari. Tapi kali ini sekali lagi saya masih di salah satu kafe terkenal yang ada di wilayah Tulung Agung yang pas banget buat nongkrong. Tapi masih masa PPKM ya, nggak tahu nanti kalau sudah nggak masa PPKM mau ngomong saja. Datang ke Jalan Ahmad Yani Timur nomor 76 Tulung Agung, yaitu di Rumah Putih Cafe. Suasananya enak, luas, tempat parkirnya juga luas, beragam menu spesial yang bisa Anda dapatkan dan berbeda dengan kafe-kafe lain yang ada di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Hari ini podcast Ruang Publik saya akan bicara tentang kesehatan. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan itu luas sekali ya. Sehat hati, sehat pikiran, sehat jasmani itu yang akan membuat hidup kita akan lebih nyaman dan bisa menjalani kehidupan sehari dengan luar biasa. Ada salah satu instruktur senam hari ini yang akan ngobrol sama saya. Namanya adalah Mbak Devi. Nah, kita akan ngobrol seputar kehidupan instruktur Mbak Devi ini, bagaimana sepak terjangnya, dan kalau kita bicara tentang instruktur ini kan senam banyak sekali macamnya. Seperti apa spesifikasi yang digeluti oleh Mbak Devi. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik hari ini ya. Kabar baik, tetap Pak. Semangat. Semangat. Walaupun di masa PPKM. Harus. Oke. Mbak, bicara tentang senam nih, saya pengen tahu, pengen banyak tahu gitu karena saya bisa dibilang tidak pernah senam ya, dalam tanda kutip. Kecuali kalau ada event gitu kan, baru ikutan senam sedikit-sedikit lah. Tapi 5 menit udah capek begitu. Mbak Devi, di instruktur senam ini spesifikasinya senam apa ini? Kalau saya ke senam kreasi. Senam kreasi itu yang seperti apa? Senam kreasi sendiri itu senam yang di mix dengan kebudayaan. Jadi misalkan kayak khususnya di Tulung Agung, itu kan kita ada banyak tari tradisional. Begitu. Jadi nanti ada kayak senam jadi senam aerobik, nanti kita mix sama misalkan kayak tari reog gendang. Gerakan-gerakannya. Termasuk musiknya nggak? Iya, pakai gamelan. Nah, nge-mixnya lagu itu berarti Anda nge-mix sendiri atau bagaimana? Kebetulan Tulung Agung sendiri kan punya senam kreasi ya Pak ya. Tahun 2018 itu Ibu Astinawati itu menciptakan senam kreasi reog gendang Tulung Agung. Itu dibantu sama gamelan. Jadi sudah ada kayak kalau misalkan kayak senam kreasi yang reog gendang itu sudah ada pakemnya, gerakan-gerakannya, terus musiknya kita pakai gamelan murni. Tapi Anda mencoba untuk membuat satu gerakan-gerakan tradisional lain juga nggak sih? Termasuk mungkin nge-mix lagunya. Pengen kalau dulu kan zamannya tari-tari tradisional Jawa Tengah itu kan kendangannya siapa yang ciri khasnya itu? Jaipong. Termasuk Jaipong. Kus-kus siapa gitu, lupa dulu, ada yang kendangannya punya ciri khas sendiri gitu loh. Oh gitu ya. Bukan, itu kan pemain film. Nah, kayak gitu-gitu apakah juga Anda nge-mix sendiri, menciptakan gerakan sendiri? Kalau itu mungkin lebih ke privasi masing-masing, Mbak. Jadi setiap instruktur senam itu kan nggak sama ya. Jadi misalkan instruktur A, B, C sampai Z itu nanti mungkin punya pakem sendiri. Misalkan kalau pas pendinginan gitu, kita senam kreasinya ibu-ibu mintanya misalnya dangdut, Pak. Terus sekarang yang lagi viral itu kan yang pakai TikTok gitu. Jadi nanti kita kreasikan gitu, Pak. Tapi gerakan-gerakan itu tetap Anda menciptakan dengan teman-teman bareng-bareng atau biasanya sendiri punya ide begitu? Punya ide sendiri, ada yang sama teman-teman. Tapi kalau yang sama teman-teman itu kita pakai yang punyanya reog gendang Tulung Agung. Yang sudah ada pakemnya itu. Iya, sudah ada pakemnya. Tapi kalau kreasi sendiri itu misalnya gerakan itu Anda inspirasinya dari mana? Apakah juga Anda lihat di YouTube misalnya atau seperti apa? Kita dari YouTube, TikTok, kadang kita kembangkan sendiri, Pak. Jadi kan soalnya sekarang itu kita harus istilahnya itu pelatih senam itu harus pinter ya, Pak ya. Maksudnya pinter mempadu padankan gerakan misalnya. Sekarang yang lagi misal minta senam kreasinya dangdut, lagunya ini misal kayak gitu. Dan itu kita harus harus siap ya. Harus siap. Apapun kondisinya. Tantangannya di situ. Iya, betul, Pak. Pernah nggak tapi merasa begini, misalnya tiba-tiba nih peserta minta lagu ini, pernah nggak sih tiba-tiba begini, aduh kok lagu ini ya, terus gimana gerakannya, pernah nggak seperti itu kira-kira? Pernah ya? Soalnya kadang itu kita kan nggak tahu juga ya. Mungkin permintaannya. Iya, Mbak ini misal Pak ya, minta lagunya A. Ini musiknya yang gimana, lagunya yang gimana. Soalnya kan kita
kalau senam kayak kreasi itu harus tahu musiknya dulu ya Pak ya. Beda kalau kayak senam aerobik, senam BL itu kita beda. Itu sudah musiknya itu sudah beatnya sudah ada. Betul. Tapi kalau senam kreasi itu beda. Terus pada saat seperti itu terjadi begitu, Anda mengantisipasinya seperti apa? Ya ngalir aja sih Pak. Ngalir aja iya, ya? mungkin karena sudah terbiasa Sudah ya. kerjaan ya? Betul. Jadi tetap gerakan pun juga mengalir gitu kan, akhirnya bisa. Mengalir. Pernah nggak sih misalnya minta satu lagu begitu, mereka lagunya bener-bener yang memang belum kenal gitu? Pernah, sering. So sering? Sering. Jadi apa tantangannya, Anda harus mempelajari lagu-lagu juga begitu? Iya betul Pak. Jadi kita harus, istilahnya kalau sekarang itu lebih kekinian. Jadi Tahu kita banyak harus lagu. tahu, misalkan oh sekarang yang lagi ini ya musiknya. Berarti gerakannya pakai yang ini ya, kayak gitu. Ini profesi instruktur ini apakah profesi satu-satunya atau ada profesi lain yang Anda geluti? Alhamdulillah lainnya kita juga ada Pak. Apa Saya. kesibukannya? Kesibukannya apa selain sebagai instruktur? Saya wira swasta Pak. Wira swasta. Iya. Apa? Kita ada toko sih. Oh, toko itu shopnya itu yang dijual kerajinan sendiri atau toko Jadi cerita ya Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kalau bisa teman-teman datang ke Tulungagung kan kalau bisa saya kebetulan mampir. ke galeri sih Pak, Queen Jewelry. Jadi kayak apa ya? Jewelry Perhiasan. lebih perhiasan. Iya. Boleh dong, ntar gue mampir ke sana ya. Silakan. Endorse. Endorse. Kalau bicara tentang senam sendiri, mulai kapan Anda tertarik di dunia senam? Tertariknya dulu, belum sebagai instruktur ya? Awal saya melahirkan sih Pak. Oh gitu. Bukan mulai dari SMA dulu suka ngedance Kalau gitu misalnya? SMA, kalau untuk kreasi sendiri, untuk tari tradisional itu sendiri dari TK Pak. Oh gitu, udah kelihatan Iya. bakatnya di situ. Dari TK. Sering tampil. Terus SMA, habis SMA terus melahirkan kok gembrot, akhirnya ikut senam itu. Ya udah punya suami ternyata. Salah Pak ya, buka ini. Enggak, itu kan awalnya ikut senam begitu ya. Senam. Begitu Anda merasa bahwa senam kreasi ini adalah dunia saya nih, gitu, ya kan? Iya. Terus akhirnya Anda tertarik berminat untuk menjadi instruktur senam kreasi. Itu mulai kapan? Mulai tahun 2000 berapa Pak ya? 2015. 2015. Iya. Itu momen pada saat setelah Anda melahirkan atau memang sebelumnya? Pak, anak saya udah gede Pak. Oh gede, nggak terasa loh. Nggak, makanya itu mulai Jadi, mulai 2015 itu kayaknya mungkin saya lebih suka nari Pak ya awalnya memang. Dari kecil saya pinter nari lah istilahnya. Terus ke aerobik itu kayaknya kok saya jenuh gitu. Kok gini ya senamnya. Oke, terus akhirnya ada senam kreasi. Oh mungkin saya lebih ke senam kreasi. memang basicnya aja Anda menyadari bahwa senam kreasi itu memang hobi Iya, Anda. kan saya kan cicilan Pak ya. Jadi kalau senam kreasi lebih nggak cocok. bisa diem ya. Nggak bisa diem Pak. Momen apa yang membuat Anda tiba-tiba aku tak pengen jadi instruktur aja ya? Apakah merasa bahwa jadi instruktur itu lebih menghasilkan daripada hanya sekedar hobi? Kalau itu iya sih Pak. Awalnya hobi ya Pak. Mungkin terus akhirnya menjanjikan sih kalau saya. Maksudnya momen itu sedikit cerita Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi awal mula kan saya masuk senam itu tahun 2007. 2007 saya senam, saya ikut pelatihan, terus lebih ke dapat momennya itu ketika saya ikut kayak lomba-lomba senam, itu ke daerah Pak, jadi ke Malang, Kediri itu, terus akhirnya dapat motivasi dari situ. Kenapa? Kamu udah dapat misalkan kayak piagamu itu udah banyak, kamu bisa loh yo, kalau misalkan pengen ngajar. Terus itu gimana caranya? Ternyata kan kayak ada apa ya Pak? Kayak lembaga kursus gitu. Jadi kalau senam itu harus punya kayak sertifikat Pak. Ada legalitasnya gitu ya, Anda sebagai profesional gitu. Terus dari situ, saya akhirnya dari hobi saya seneng, akhirnya saya coba menggeluti. Terus 2010 saya senam, tapi masih belum ada Pak legalitasnya. Jadi kayak di ibu-ibu, terusnya dapat motivasi dari keluarga, dari khususnya dari suami, terus ya itu akhirnya sampai sekarang. Itu 2010 berarti sudah berkeluarga saat itu untuk momen itu. Sudah. Oh, tapi suami memang mendukung waktu itu. Iya mendukung. Nggak, pikir saya begini, apakah gaji suami kurang? Enggak sih Pak, enggak. Tapi saya suka. Soalnya kita dari senam itu kita mungkin akhirnya kenal sama A, B, C sampai Z Pak. Dulu awalnya saya pendiam orangnya.
nggak ada ini, suami nggak ada protes-protes, maksudnya begini. Otomatis kan kumpul banyak orang ya. Iya. Kumpul banyak orang, saya nggak tahu apakah itu semuanya memang kaum Hawa atau ada kaum Adam juga yang tergabung di situ. Suami sempat nggak sih misalnya apa cemburu, apa marah, atau protes atau apa begitu misalnya? Mungkin waktu sih Pak. Waktu Aja. Kalau cemburu enggak sih Pak. Emang waktu maksudnya berapa lama dalam satu hari sih keluar dari rumah untuk melakukan? Kalau saya mungkin saat ini Pak ya, saat ini udah saya batasi. Kalau dulu kan malam saya juga ngajar, satu hari itu sampai 3 sampai 4 kali. Terus untuk saat ini saya lebih dibatasi. Jadi kalau maksimal saya ngaji itu jam 4 sore, pulang jam 5. Beruntung ya, punya suami yang nggak protes gitu, ditinggalin terus. Ditinggal. Ya, momen-momen yang membuat Anda bahagia itu apa sih? Maksudnya begini, pada saat Anda ngajar gitu kan, yang diajar itu sempat ikutan lomba juga nggak sih? Gitu. Terus mereka akhirnya menang nggak sih begitu? Ada momen-momen seperti itu juga yang didapatkan ya? Iya ada. Itu kebetulan di desa sendiri sih Pak. Jadi ya tidak pun desa tapi saya bangga sih. Maksudku dari 20 peserta, dari 20 peserta itu 11 kan ikut saya semua, yang ngajar saya. Yang ngajar. Itu kebetulan juga senamnya lomba senamnya tuh senam reog kendang. Jadi senam reog kendang itu kan disosialisasikan ya Pak ya. Jadi itu kebetulan yang menaungi itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Nah itu nanti itu disosialisasikan ke anak-anak sama ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya dari Perbosi gitu. Nah setelah itu ada sosialisasi ke desa-desa, akhirnya kepala desanya tertarik. Oke Mbak, aku kok suka ya sama senam ini. Senamnya kan lucu Pak ya, maksudnya lucunya gini. Jadi senam kreasinya yang reog kendang itu ada kolaborasi gerakan antara senam reog kendang Tulungagung, tayub sama tiban. 3 unsur seni itu Anda ciptakan sendiri atau memang sudah ada pakemnya begitu? Kalau yang ini kebetulan Mbak Astinawati tadi sama saya juga dan kru. Jadi akhirnya jadilah ini Pak, senam reog kendang ini. Kalau reog kendang sih saya beberapa kali lihat ya, itu kan memang ikonnya khasnya dari Tulungagung kan begitu. Iya. Baik yang mainin anak-anak sampai yang anak-anak pelajar lah, dari mulai TK, SD, SMP begitu. Nah dari pengalaman berarti mulai jadi instruktur itu tahun berapa? 2010 sudah jadi 2010 Pak. Tapi masih belum ada legalitas. Tapi kan sudah mulai jadi instruktur kan? Iya. 11 tahun begitu ya. 11 tahun sebagai instruktur. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat Mbak Devi itu merasa bahwa ya ada tingkat kejenuhan atau mungkin mungkin merasa ada hal yang terberat atau kendalanya itu apa sih kira-kira? Jenuh iya sih Pak, cuapek. Tapi karena saya suka itu loh Pak. Iya, betul. Sebenarnya capek, misalnya kayak berat sih, kayak aerobik itu memang berat. Dari kita senamnya kan full itu kan 45 menit sampai 50 menit. Kadang ada yang minta sampai 60 menit. Pendinginannya ya. Nah itu pendinginan kan senam kreasi toh Pak. Kalau senam kreasi itu ibu-ibu lebih suka. Yang dangdut. Soalnya happy juga, sih kan? Pak ya. Mungkin mintanya kadang sampai 2 sampai 3 lagu. Itu kalau satu hari sampai 4 sampai 5 kali kan sebenarnya capek, tapi ya tetap saya sih Pak, jalani dengan ikhlas. Enggak, bener nih, kalau misalnya dalam satu hari 4 kali 5 kali ngajar sampai malam, suami nggak ada protes-protes sama sekali? Iya, protes sih Pak. Kalau makanya nggak boleh sekarang saya dibatasi sampai jam 4 sore aja. Jadi yang membatasi Mbak Devi sendiri atau suami yang minta? Suami sih Pak. Kalau saya sih oke-oke aja sampai malam. Gimana perasaannya? Itu kan satu hobi yang menghasilkan tiba-tiba dibatasi sama suami. Sedih sih Pak. Akhirnya kayak ruang gerak itu kan kayak kurang luas, maksudnya nggak bisa bebas gitu loh. Bukan bebas dalam artian bebas. Tapi kan satu konsekuensi karena Anda sudah berkeluarga kan begitu. Iya sih Pak. Kembali lagi ya, cewek harus. Enggak, Mbak Devi, di masa-masa pandemi sekarang ini nih, pendapatan dari Anda mengajar gitu, berpengaruh nggak sih? Banget Pak. Banget. Berpengaruh. Wah, berapa persen turun kira-kira? 50 lebih Pak. 50 lebih. Iya. Biasanya kan saya kalau instansi itu kan kalau hari Jumat itu kan biasanya ada 2 sampai 3 kali. Ini sama sekali libur semua karena PPKM. Tapi ini bukan job satu-satunya ya, jadi tidak berpengaruh sama sekali dengan istilahnya dengan keuangan yang ada di rumah gitu. Alhamdulillah Pak. Suami kan juga kerja ya. Saya gitu. Juga kerja. Anak berapa sih? Anak saya Pak 2. Sudah 2? Iya. Sudah 2 atau baru 2? Beda loh, sudah 2 berarti berhenti. Kalau baru 2 berarti masih pengen lagi. Baru 2 berarti masih ada keinginan pengen punya anak lagi. Saja, Pak, ya. Oke, nanti saya doain 7 hari 7 malam lah.
Kenapa? Ini keinginan Anda sendiri atau memang keinginan suami atau mungkin begini, biasanya kan anaknya perempuan semua pengen laki gitu. Anaknya laki semua pengen perempuan gitu misalnya. Kenapa ingin Anda menambah anak lagi? Karena Pak, kalau yang ini saya pribadi, saya anak tunggal. Jadi saya nggak pengen anak saya itu cuma sedikit saudara-saudaranya. Pengennya banyak anak, banyak rezeki. Oh gitu. Enggak, tapi yang paling kecil usia berapa sekarang? Masih 2 tahun. 2 tahun. Yang besar? Kelas 1 SMA. Jaraknya jauh? Iya. Kenapa? Nggak tahu Pak. Oh, memang dikasihnya gitu. Iya. Dari anak yang sudah SMA itu ada nggak kira-kira ketertarikan juga di dunia senam? Sama sekali enggak Pak. Oh gitu. Anda tidak mengajarkan atau bagaimana? Kalau ini lebih ke reok kendang sih Pak. Anaknya? Iya. Lebih tertariknya di situ? Dulu waktu SD itu kan pernah tuh Pak Tulungagung itu ada rekor muri reok kendang ya, tahun 2017 ya kalau nggak salah. Ya. Itu 2.500 pelajar. Itu anak saya termasuk di dalamnya. Iya. Bagaimana Anda melihat Anda suka di dunia tari, kemudian anak Anda terlibat di dunia tari juga? Seneng Pak, bangga saya. Apalagi rekor muri itu ya Allah. Terharu Pak. Terus tapi Anda bilang bahwa tidak ada ketertarikan, berarti apakah berhenti di situ? Kan mungkin masih berlanjut. Itu SD, terus SMP. Oh, masih SD. SD, SMP mungkin ekstrakurikulernya nggak ada. Oke. Akhirnya berhenti. Itu sih Pak. Anda tapi mengajar sendiri. Maksudnya begini. Melihat anak Anda ada ketertarikan di reok kendang muri tahun 2017 itu, Anda mencoba untuk melatih anak Anda untuk menari juga nggak? Kalau saya sih iya, tapi anak saya yang nggak mau Pak. Katanya kalau sama mama tuh beda. Gitu. Berarti Anda memanggil pelatih atau anak Anda latih di tempat lain gitu nggak juga? Latih di tempat lain. Oh, berarti ada ketertarikan. Iya. Lebih ke tradisional. Ke tradisional. Anda mendukung, suami mendukung, anak? Mendukung semua sih Pak. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya semua suka kesenian sih Pak. Dari misalkan saya dulu juga kan tadi kan saya cerita kalau dari TK sampai saya SMA itu kan saya nari ya Pak ya. Jadi dari beberapa tarian itu insya Allah saya bisa sih sampai sekarang. Okay. Maksudnya semua tarian itu tari tradisional Jawa, kemudian Bali, Jawa Barat, Bali belum ya? Iya. Apa yang Anda Jawa kuasai? Tengah sih, pasian. Masih Jawa saja? Iya, masih area Jawa. Ada target khusus nggak sih kira Anda pengen belajar tarian daerah mana? Yang belum tercapai? Remong gitu Pak. Remong? Surabaya ya itu ya. Itu kan Jawa juga sebenarnya ya? Iya. Itu saya masih belum. Saya yang paling terkesan itu cuman itu Pak. Diajari tari gambyong sampai sekarang masih tari yang begitu lama ya. Iya. Dan gerakannya sangat pelan, keraton banget kan gambyong itu Pak, kan. Jogja soalnya. Betul. Jadi kayak klasik, senam klasik. Iya, gerakannya sangat lambat gitu. Betul. Ada nggak sih penari yang menjadi favorit dari Kalau saya Mbak Devi? di Tulungagung sih Pak ada. Oh gitu. Pak Paskur. Oh gitu. Iya. Kalau yang mungkin nasional ada penari-penari yang sempat Anda kenal, siapa kira-kira? Siapa ya Pak? Tradisional misalnya atau siapa? Didi Nitowo misalnya. Itu ya. Betul. Dia bisa tari 2 wajah kan gitu ya dari belakang. Oke. Target apa yang belum Anda capai? Yang Anda inginkan kira-kira di dunia yang Anda geluti sekarang ini? Mungkin target saya kan karena saya di senam kreasi Pak ya. Mungkin saya lebih ingin ke ibu-ibu itu untuk menunjukkan, maksudnya kan saat ini kebudayaan asing itu kan banyak yang masuk Pak ya. Oke. Maksudnya kayak senam-senam luar tuh banyak yang masuk ke khususnya Tulungagung Pak ya. Itu saya pengennya tuh kenapa saya ajarkan senam kreasi itu biar mereka tuh tahu senam kreasi misalkan kayak jaipong gitu Pak ya. Walah jaipongnya gini ya. Akhirnya tahu mereka. Dan saya pengennya tuh itu sih Pak. Dan bisa bukan hanya sekedar tahu. Iya betul. Akhirnya mereka Mbak ternyata iya kayak gitu. Sejauh mana globalisasi ini atau media sosial mempengaruhi orang-orang atau masyarakat di Tulungagung yang sempat Anda ketahui bicara tentang tarian yang dari luar maupun dari tradisional? Mereka apakah memang lebih banyak tahu tarian luar misalnya dibandingkan tari-tari tradisional? Iya. Ternyata mereka nggak tahu Pak. Kayak senam reok kendang. Mbak ini tadi gerakan apa ya kok enak kayak gitu. Ini senam reok Bu. Bukan senam biasa bilangnya ini tari reok Bu sebenarnya. Tapi padahal itu adalah ikonnya Tulungagung sendiri. Iya. Ini saya kreasikan ke dalam senam kreasi ini. Akhirnya ibu tahu kan, iya Mbak ternyata enak gitu. Terus jaranan gitu kan enak gitu toh Pak. Ya, jaranan nggak takut ini dadi. Nggak ada yang gambui nanti. Ada yang gambui ya.
Tapi kalau berbeda jaranan atau kuda lumping beneran sama yang tarian kan beda, ya. Gerakannya teratur kan begitu. Kalau ini kan lebih ke enjoy ya Pak ya kita. Dari murid-murid Anda itu yang paling tua usia berapa? Ada loh Pak yang umur 60 tahun itu. 60 tahun. Iya, tapi masih semangat beliau. Kalau yang paling muda yang Anda ajar? Yang masih SMA ada. Berarti SMA berapa Pak ya? 16, SMA 17? Dari sekitaran 15 sampai 17 atau 18 itu ada yang ikut juga. Oh, Anda punya sanggar sendiri atau bagaimana? Kalau kebetulan saya datang Pak, jadi misalkan ke desa-desa, ke balai desanya, ke kecamatan, atau biasanya ada organisasi. Lebih diminta ya? Iya. Jadi nggak punya tempat sendiri untuk mengajar, Belum. mempunyai nama sanggar, pengen nggak punya seperti Iya itu? ada Pak, doain ya. Udah punya angan nggak Pak, kalau punya sanggar nanti mau dinamain sanggarnya apa gitu misalnya? Mungkin nanti akan saya namain DP Pak. DP? Iya, itu apa itu? Devi? Devi Puspita. Oh, nama suami nggak dimasukin? Itu jahat loh, suami kan sponsor loh. Oh gitu ya. Cukup DP aja Pak. Gitu ya. Bukan DP Ada target Pak nggak? ya. Iya. Ada target nggak kira-kira sanggar itu kapan dan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Mungkin doain Pak ya nanti 2 sampai 3 tahunan lah. Aku capek dari tadi minta didoain melulu. Tahun berapa? Ya 2 sampai 3 tahunan. Udah 3 tahun ke depan. Iya. Progresnya apa yang sudah dilakukan kira-kira dari sekarang untuk mencapai itu? Mungkin saya lebih banyak belajar lagi Pak. Karena kan kalau untuk membangun sanggar itu kan kita harus punya kayak sertifikasi. Oke. Misalkan kayak aerobik saya harus punya sertifikat. Harus BL certified. kita harus punya sertifikat. Kayak yoga ada sertifikat. Terus senam kreasi harus ada sertifikat. Oh gitu. Terus untuk mendapatkan sertifikat itu bagaimana? Kita harus sekolah Pak. Sekolah lagi. Ada sekolahnya? Iya. Di Tulungagung ada? Di Tulungagung kebetulan ada Pak. Saya nggak apa-apa menyebut nama. Nggak apa-apa, Oh iya. santai. Kalau di Tulungagung kebetulan di Sanggar Senam Citra Bugar di Botora. Itu di situ Pak. Berapa lama itu biasanya? Kalau untuk mendapatkan sertifikasi itu bukan kayak sekolah kayak itu enggak sih Nggak Pak. akan lama kan? Nggak. Karena kan Anda juga sudah bisa kan gerakan-gerakan itu kan kita hanya. kan cuma butuh legalitasnya aja. Jadi kalau yang barusan saya ikut itu yang BL itu 1 hari tapi dari jam 8 sampai jam 6 sore. Biayanya sampai berapa kira-kira? Saya sebut enggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1,5 Pak. 1,5. Iya. Cukup kan? Bisa kan? Cukup Pak. Kenapa tidak segera mendapatkan itu walaupun hanya cukup singkat waktunya dan dana adalah 1,5 juta kan? Karena Pak. Kendalanya apa? Kadang kan nggak di Tulungagung aja, jadi harus ke Bali, Jogja. Nah itu yang mungkin karena saya sudah ibu rumah tangga ya. Waktunya ya. Jadi saya kalau untuk kayak yang keluar kota itu saya yang nggak bisa. Tapi kalau di Tulungagung mungkin saya bisa. Itu sih Pak. Oh ya mudah-mudahan lah. Itu kan juga menjadi satu cita-cita ya. Betul. Cita-cita mungkin juga akan didukung. Tapi kan juga modalnya gede, bukan hanya 1,5 untuk sertifikat aja kan? Betul. Kalau punya sanggar kan berarti harus punya baju-bajunya, kreasi. Anda belajar desain juga nggak untuk baju-baju itu? Kalau untuk desain saya belum sih Pak. Belum ya? Iya. Tapi paling tidak kan itu nanti kalau yang namanya punya sanggar kan apalagi kreasi kan? Kreasi kan baju bukan baju senam biasa kan? Iya. Nah, itu kreativitasnya juga muncul nanti itu pasti. Oke, kemudian kalau misalnya nih banyak masyarakat Tulungagung nih yang lihat begitu ya. Kemudian juga keluarga menyaksikan begitu kan. Tadi sudah disampaikan banyak pula bahwa targetnya, keinginannya, kendalanya begitu. Pengen nggak sih Anda menjadikan bahwa satu kreasi ciptaan Anda berkreasi menciptakan gerakan sendiri yang nantinya memang akan dikenal oleh masyarakat Tulungagung dan jadi ikon Tulungagung juga seperti tari Senam Reok Kendang. Reok Kendang. Anda sudah mulai? Iya Pak. Kita tunggu ya. Oke. Target berapa lama? Iya. Nggak sampai 1 tahun bisa sih Pak. Oke. Catat ya nanti sebelum 1 tahun kita datang lagi. Catat ya. Nah iya, catat nanti ya. 1 tahun lagi kita tunggu Nanti kreativitas. kita joget bareng-bareng. Boleh. Kita tunggu kreativitasnya Mbak Devi untuk menciptakan satu gerakan yang diupayakan akan bisa menjadi satu ikon di Kabupaten Tulungagung dan masyarakat Tulungagung mengenal dan bisa melakukan itu semuanya. Amin. Sukses untuk Mbak Devi. Iya, Pak. Sukses untuk keluarga. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Tulungagung untuk bisa menjadikan senam itu bukan hanya sekedar lahan untuk senang-senang atau sehat saja, tetapi bisa menghasilkan uang. Sampai jumpa di podcast Ruang Publik selanjutnya. Sampai jumpa.